Hai orang-orang baik dan hebat, ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan bahas perihal contoh pelanggaran disclosure di Indonesia. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang hukum salah satunya. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya, pelanggaran disclosure di pasar modal Indonesia. Contohnya yang pernah terjadi, emiten A tidak mengungkapkan informasi penting mengenai kerugian besar yang dialami perusahaan akibat pandemi. Informasi ini baru terungkap setelah beberapa bulan kemudian dan menyebabkan harga saham emiten tersebut anjlok drastis. Investor yang tidak mengetahui informasi tersebut mengalami kerugian yang besar. Kemudian, emiten B memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kinerja keuangan perusahaan. Emiten E melaporkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga menarik minat investor untuk membeli saham. Setelah terungkap bahwa informasi tersebut tidak benar, harga saham emiten B anjlok dan investor mengalami kerugian. Emiten C tidak mengungkapkan informasi penting mengenai perubahan manajemen perusahaan. Perubahan manajemen ini dapat berdampak pada strategi perusahaan dan kinerja keuangan di masa depan. Investor yang tidak mengetahui informasi tersebut tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Sebagai catatan, pelanggaran disclosure dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak mengungkapkan informasi yang penting, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menunda pengungkapan informasi penting. Pelanggaran disclosure dapat merugikan investor karena mereka tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. OJK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melakukan pelanggaran disclosure. Pelanggaran disclosure merupakan masalah serius di pasar modal Indonesia. Investor harus waspada dan kritis terhadap informasi yang diberikan oleh emiten. Mereka juga harus memahami hak-hak mereka sebagai investor dan melaporkan pelanggaran disclosure kepada OJK. Hukuman untuk pelanggaran disclosure di pasar modal Indonesia bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Hukuman penjara maksimal 5 tahun untuk pelanggaran yang dilakukan tidak disengaja dan maksimal 10 tahun untuk pelanggaran yang disengaja. Dendanya maksimal 5 miliar untuk yang tidak disengaja dan maksimal 10 miliar rupiah untuk pelanggaran yang disengaja. Pasal yang mengatur sebagai berikut: Pasal 103 ayat 2, Pasal 105, dan Pasal 109 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Sebagai catatan juga, hukuman ini dapat dijatuhkan kepada emiten, direksi, komisaris, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran disclosure tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti konten saya. Kita pasti ketemu lagi, orang-orang baik dan hebat. Salam, Ramayanti Alfian Rusid.